Selamat pagi teman-teman, salam sukses selalu, salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan dan mempresentasikan bagaimana menyusun sebuah rencana pemetaan mata pencarian berkelanjutan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang aset yang ada di komunitas dalam konteks mata pencarian berkelanjutan, hari ini kita akan menyusun rencana pemetaannya. Nah, yang pertama yang akan dirumuskan adalah hal-hal sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana kita menentukan cakupan wilayah. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana menentukan cakupan wilayah itu. Yang kedua, bagaimana menentukan kelompok sasaran. Yang ketiga, bagaimana mempersiapkan alat ukur. Dan yang keempat, menentukan timeline. Yang terakhir, bagaimana kita menyiapkan enumerator, karena enumerator ini merupakan garda terdepan dalam konteks pemetaan rencana mata pencarian berkelanjutan ini. Yang berkaitan dengan menentukan cakupan wilayah, ini ada 3 poin yang berkaitan dengan ini, nanti saya akan share. Yang pertama, biasanya cakupan wilayah ini merupakan satuan administrasi di mana sebuah komunitas ini tinggal atau bermukim. Bisa dalam konteks dusun, desa, atau kelurahan, atau kota atau kabupaten. Nanti akan kita potret di mana mereka tinggal. Kemudian yang kedua, kita diharapkan bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang ada di kabupaten, yang memberikan pengaruh terhadap mata pencarian di level komunitas tadi. Potret ini penting karena mata pencarian komunitas akan sangat berpengaruh terhadap lingkungannya dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada di kota dan kabupaten itu. Yang ketiga, kita akan memotret jangkauan akses sumber daya alam yang ada, yang berada di sekitar mereka. Itu berkaitan dengan cakupan wilayah. Berkaitan dengan kelompok sasaran, ini bisa didefinisikan bahwa mereka merupakan pihak yang akan difasilitasi dan akan bersinggungan dengan proses fasilitasi ini. Biasanya mereka ini terdiri dari komunitas sasaran, masyarakat sendiri, kemudian pemangku wilayah dalam konteks wilayah di komunitas di mana komunitas tinggal, misalnya lurah atau beberapa perangkat. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan regulator atau pengambil kebijakan, entah itu pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, DPRD, dan beberapa lembaga yang lain. Yang ketiga ini yang berkaitan tadi dengan mempersiapkan alat ukur. Jadi alat ukur ini harus bisa menunjukkan dan merepresentasikan sebuah validitas dan reliabilitas. Alat-alat ukur ini harus bisa diuji sehingga jelas konstruksinya, jelas validitasnya, dan jelas reliabilitasnya. Nanti alat ukur ini akan coba kita cross check dengan grand theory yang kita punya, sehingga rekomendasinya pun sudah merupakan sebuah rekomendasi yang sangat valid, di mana dikaitkan dengan grand theory yang ada. Yang selanjutnya berkaitan dengan timeline. Timeline ini penting karena dia akan meng-cross-kan tabulasi kegiatan dengan waktu pelaksanaan. Ini harus sangat rigid karena nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita manage waktu yang kita butuhkan untuk melakukan pemetaan mata pencarian berkelanjutan. Ada 5 aspek yang harus dilihat dari timeline ini, di mana ini menjadi salah satu dasar untuk kita menyusun rencana pemetaan. Yang pertama, ini berkaitan dengan aktivitas perumusan metodologi. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa harus ada grand teorinya yang menjadi dasar kita melakukan proses pemetaan ini. Yang kedua, tentu saja diperlukan waktu khusus untuk pembekalan enumerator, karena mereka ini berada di garda depan. Kesuksesan dari sebuah pemetaan ini tergantung dari mereka. Yang ketiga, ini ada proses pengumpulan data
termasuk observasi. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan dengan mengkompilasi data dan melakukan cleaning supaya data yang kita tampilkan merupakan data yang sudah valid dan memenuhi standar reliabilitas. Yang terakhir, baru kita melakukan analisa dan perumusan rekomendasi. Ketika prosesnya sudah berjalan seperti ini, maka timeline ini harus dipatuhi, harus disepakati secara rigid. Kemudian yang langkah berikutnya adalah menyiapkan enumerator. Enumerator ini tentu saja karena berada di garda depan, maka diperlukan sebuah kriteria yang harus diperhatikan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk enumerator itu berkaitan dengan workload. Artinya kita harus menyesuaikan antara kapabilitas enumerator dengan beban kerja yang akan nanti diterima atau mereka tanggung. Kemudian si orang enumerator ini harus mempunyai jiwa independen dan mempunyai integritas yang cukup tinggi, ya, karena dia akan memotret sebuah komunitas, sebuah situasi, akan memetakan sesuatu yang ada di komunitas, maka perlu independensi. Tidak boleh dia berasal dari daerah itu sehingga menjadi tidak objektif, dan dia juga harus mempunyai integritas alias jujur. Kemudian orang-orang tersebut, enumerator tersebut juga harus memahami konteks lokal, karena penting banget bagaimana seorang enumerator memahami apa yang terjadi di komunitasnya, sehingga keleluasaan dia untuk memotret itu menjadi lebih luar biasa. Kemudian yang catatan penting untuk saya, untuk teman-teman, bahwa enumerator itu harus paham beberapa hal. Yang pertama, mereka harus paham tujuan dari pengumpulan data ini. Kemudian yang kedua, mereka harus tahu bagaimana cara memilih sampel. Walaupun kita sudah tetapkan, sudah ada aturannya, tapi mereka pun juga harus ngerti bagaimana menerapkan aturan-aturan itu. Dia juga harus mampu mengkonstruksikan kuesioner yang ada. Karena tidak mungkin seorang enumerator itu membaca textbook begitu. Tetapi dia harus bisa mengkonstruksikan dan bisa menyampaikan dengan kata-kata kunci yang sederhana, sehingga orang yang kita ajak bicara, keinformannya menjadi lebih clear, menjadi lebih jelas dan mudah menjawab. Yang terakhir, dia harus memahami poin-poin apa yang harus diobservasi, dan ini akan memudahkan pekerjaan mereka. Oke. Teman-teman, itu tadi bagaimana kita membuat rencana pemetaan mata pencarian berkelanjutan. Beberapa hal mohon diikuti, dilakukan supaya bisa menghasilkan sebuah rekomendasi yang cukup valid dan tingkat reliabilitasnya tinggi. Terima kasih.